pujian ini Tuhan, dan kami percaya penuh pada-Mu Tuhan. Engkau penolong kami di saat kami susah Tuhan, saat gak ada lagi Tuhan orang yang di samping kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mau bersama berjalan dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau sebentar kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di antara kami Tuhan, memberikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir lewat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami, dan bahkan kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Bersyukur. Oh belum gitu ya. Oke. Kedengaran kan? Gitu ya. Oke. Pak Yudi kan? Oh puji Tuhan. Masih ada Pak Yudi ya. Guru kita ini di BPK. Apa kabar semuanya? Jadi ini online juga ya. Ya, bersyukur untuk Pastor Yusak yang memberi kesempatan untuk kembali. Saya tidak mengajar lah, saya bukan pengajar. Kalau Pak Yudi udah jelas pengajar ya. Sorry, Pak David ini nggak profetik Pak, mungkin ganti nama, nggak usah juga ya. Nah saya sukanya begini, kalau gereja di dalam kekeluargaan hangat, nggak kaku gitu, mau ketawa kayak dosa gitu kan. Kalau ini kan bebas-bebas saja ya, tetap ada hadirat Tuhan, amin. Worship leader, wah asik banget itu. Memang talenta dari Tuhan ya, pemain musik, asik, semua sesuai dengan talenta masing-masing. Ini bagi saya kagok sekali, biasa saya pakai mic, kayak dangdut koplo nih. Tapi ini kayak pilot begini. Puji Tuhan ya. Yang di rumah juga, yang online, ketika hambanya Pastor Yusak memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Allah, dan saya sudah menyiapkan 2 jam, namun ada bapak yang sebelah, cukup 30 menit aja. Enggak. Jadi hanya durasi 30 menit. Saya percaya, siapkan hati kita sama-sama, katakan amin. Berjumpa dengan pribadi Tuhan, tidak akan pernah kita pulang tidak diberkati. Coba lihat kiri kanannya, ibu boleh, ke yang anak kedua juga boleh. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang di rumah juga bilang, siapkan kita sama-sama, Tuhan berkati ya. Nah, judul yang saya sampaikan ke Pastor Yusak adalah penjahat di sebelah salib Yesus. Nah, kita ngebahas Yesus atau membahas penjahat begitu ya. Tapi ini ada hal yang sangat menarik sekali sore hari ini, untuk kita melihat segala gambaran yang Tuhan berikan. Dan ada sebuah komunikasi yang singkat antara Yesus dan penjahat yang sebelahnya. Bapak Ibu siap diberkati? Izinkan saya pakai kacamata karena faktor U. Oke, kita akan buka dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Injil Lukas 23 ayat 43. Jadi Bapak Ibu, saya selalu kemana-mana bawa Alkitab segambreng begini. Ada orang yang berkata, Pak, udah canggih nih. Saya bukan tidak punya laptop, punya iPad ada begitu. Bukan sombong juga, memang anak-anak juga punya. Tapi selalu saya bawa Alkitab ini, karena saya percaya, ya kepercayaan saya aja lah gitu ya. Ini adalah pondasi dasar kehidupan yang tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan keseharian, katakan amin. Tapi saya masih melihat ada Alkitab manual. Yang tidak juga jangan merasa berdosa, tetap ada Alkitab ya. Baik, Lukas pasal 23 ayat 43. Kalau lihat perikop firman Allah di pasal 23 itu, di ayat 33 Yesus disalibkan.
Saya tidak akan berbicara tentang karya salib atau apapun, tapi saya lebih suka ada makna penting ketika ada sebuah diskus singkat antara Yesus dengan penjahat sebelahnya. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya suka anak kecilnya semangat. Tadi Dede yang baca itu ya. Keren, generasi ilahi. Dia ngikutin antusias, keren, diberkati ya. Nah, ayat ke-42-nya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Very simple dan singkat. Ketika Yesus disalib, saya katakan, bukan karena kesalahannya. Amin. Bukan. Karena sebuah rencana Bapa yang harus digenapi. Dan Yesus ketika disalib memberikan gambaran kepada hidup kita semua hari ini. Banyak pengertian-pengertian. Kalau kita ambil dan teladani, bukan hanya kita berkorban dan ikut Yesus berkorban, namun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, katakan amin. Jadi waktu Yesus disalib itu, dan kemudian ada dua penjahat, dan diceritakan di tempat ini, menarik sekali. Penjahat yang pertama itu, sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa, salah satunya adalah penjahat yang tidak terlalu peduli dengan siapa yang di tengah ini. Bahkan dengan luar biasanya, dia mengolok-ngolok. Alkitab mencatat yang sebelahnya. Ya, kalau kamu, mungkin bahasa saya, kalau kamu memang raja Yahudi, kamu hebat, kamu adalah wakil Tuhan, betapa mudahnya untuk keluar dari salib. Dan masuk logika kita. Yang mati aja hidup, betul ya Pak ya? Apalagi hanya masalah paku dan salib. Tapi yang sebelahnya menghardik penjahat yang itu, seperti yang ngomongnya begini. Udah, jahat, lu jangan ngolok-ngolok dia. Udah kasihan. Nah, kalau bahasa kasihan, ya sudah. Tapi yang menarik, tiba-tiba ngomong ini di ayat ke-42 ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini nggak masuk logika. Tiba-tiba dia ada iman yang keluar muncul bahwa Tuhan, saya tahu sebentar lagi, beberapa menit lagi kita semua akan mati. Dia sedang tidak berbicara kalau Yesus hidup, lepas dari kayu salib, berilah saya jabatan di kerjaan gitu. Enggak. Nanti kalau aku mati kelak dan ada di rumah Bapa di surga, ingatlah akan aku. Betapa pure iman yang keluar di penjahat yang sebelah ini. Asik gak? Yang gak masuk akal ada ayat 43. Kalau saya jadi Yesus, boleh keluar dari sini, Sak? Gak boleh? Boleh ya? Kamera ikut gitu ya, gak apa-apa. Yang ayat 43 ini berkata begini, ketika Yesus ada permintaan sang penjahat itu, Yesus, ingatlah akan aku. Bahkan dia menghardik penjahat yang satu lagi. Yesus ngomong apa? Saya singkat, Yesus approve, menyetujui. Setuju? Aduh, Pak, coba renungkan dulu beberapa detik. Itu yang disebut penerimaan. Kalau saya jadi Yesus, saya akan ngomong gini, siapa lu? Mungkin dia tuh disalib, ada staffnya dulu. Nanti sebentar lagi gue akan turun dari salib. Coba lihat siapa dia. Oh, pendoa syafaat. Oh, bagus. Pernah nyenengin gue nggak? Ada sekali-kali. Oh, bagus. Atau gini, gue bebasin, tapi lu kasih waktu ya 3 bulan, 6 bulan. Hidup lu bagus nggak? Hey, come on. Enggak, Pak. Enggak ada diskusi, enggak nanya. Tapi tiba-tiba Yesus, bukan sok pujian, enggak ada yang muji Yesus, enggak. Dia berkata begini, approve. Katakan sama-sama itu penerimaan. Yuk, sama-sama 1, 2, 3. Penerimaan. Aduh, luar biasa. Adik-adik, dahsyat ya. Apa yang mau diceritakan tepat hari ini? Pada saat Yesus diskus singkat ini dan meng-approve permintaan penjahat ini, ada sebuah pelajaran, ada value yang ditinggalkan dalam hidup kita hari ini. Dan siapa yang meneladani value itu, siap langkah akan dipakai Tuhan.
siaplah, engkau akan menjadi bagian daripada mitra Tuhan yang luar biasa. Apa pengajaran di balik pengampunan yang Tuhan berikan? Enggak ada kata lain. Penerimaan tanpa syarat. Katakan sama-sama. Saya mau katakan hari ini, Tuhan tetap mengasihi hidupmu, sekalipun engkau mungkin hari ini duduk, saya nggak tahu hatimu, sedang meragukan Tuhan. Pujian tadi bagus sekali. Tuhan akan tetap mengasihimu, sekalipun kau berlari, kata kitab Mazmur, kemanakah aku dapat pergi. Sebuah ungkapan kekecewaan untuk menjauhi Tuhan. Tapi saya katakan sore hari ini, Tuhan tetap ada. Kenapa? Penerimaan yang Dia berikan bukan berdasarkan apa yang ada pada hidupmu. Sidang jemaat Tuhan, amin. Memang keluar dari cinta kasih sejati yang tidak pernah ada di dunia ini. Kasih pasangan kita terbatas. Jujur, saya mulai sedikit distrak. Kok ada yang aneh dengan istri saya? Tapi itu kehidupan yang terjadi sebetulnya. Mungkin dia sibuk dengan anak. Tapi ketika kita melihat salib Kristus yang menerima tanpa harus menjadi penghakim, yang menerima apa adanya tanpa harus saya menjadi lebih benar, ketika itu hanya tunduk dan menangis di hadapan Tuhan. Dan saat itu pun meluaplah kasih Tuhan itu. Itulah yang memampukan sampai hari ini kita ada. Yuk, kita bicara hari ini salib. Karena penerimaan tidak lepas dari unsur salib. Kita taunya salib hanya terpapang, betul nggak? Tapi kalau saya break dalam perenungan saya, salib itu tidak lepas dari cinta, pengorbanan, dan ketaatan. Bicara cinta, bicara apa? Happy. Betul ya? Kayaknya Cici yang di belakang masih masa-masa ABG mencintai gitu ya. Senang. Air jeruk berdua gitu. Aduh bahagia. Kayaknya ada lumpur sedikit juga. Aduh sayang. Itu cinta. Nggak ada air mata. Sorry. Saya diusir ke sini karena keluar dari sini. Baik. Terima kasih untuk mengingatnya. Saya kalau khotbah bisa dari gang 1 ke gang 2. Haleluya. Cinta itu saya pernah dulu mencintai istri saya waktu pacaran. Baru sampai naik bis kota dari Cikutra ke Gang Luna, nggak ada kendaraan. Dan itu 2 kali angkutan kota menempuh durasi 1 jam lebih. Hanya di telepon umum yang masih ada zaman putar-putar begini, kring kring gitu ya, nggak handphone kayak gini. Tiba-tiba, aduh saya perlu ini, kelelahan nggak ada. Langsung pergi lagi. Padahal kalau dia pergi sendiri lebih cepat kayaknya. Itu cinta. Jarang air mata, kesedihan. Tapi jangan lupa, kenapa Yesus mati di kayu salib? Jawab dengan singkat. Karena dia mencintai kita. Setuju? Cinta harus dilanjutkan dengan pengorbanan. Maaf, harus ada pengorbanan. Kita mah senang dicintanya, pengorbanannya kagak mau. Bicara apa pengorbanan? Kehilangan, kesakitan, kesedihan, bahasa batiniah rohaninya, daging yang dirobek-robek. Tidak ada pujian, tidak ada apresiasi, nggak ada orang yang pedulikan, tapi tetap melakukan. Tetap melakukan all out walaupun nggak ada preset di siapapun. Itu pengorbanan. Keren nggak? Kalau Yesus hanya mencintai tanpa pengorbanan, nggak ada dampak salib sampai hari ini. Suami dan istri, kalau sekedar hanya mencintai tanpa pengorbanan, selesai pasti. Pelayanan kita hanya mengasihi, senang yang senang-senangnya, yang duka-dukanya nggak mau, finish. Dan apa yang terjadi di finish? Hanya sesosok pribadi yang di kayu salib, kalau tanpa pengorbanan, yang diolok-olok, dan dunia berkata, salib adalah kebodohan. Dan hari ini kita berkata, betul-betul memang bodoh. Tapi luar biasa Tuhan. Waktu dia berkorban, Tuhan memang gini,
berkorban yuk, gua senang yuk, ikutin gua yuk, seneng banget. Ya Aba, ya Bapak, dengan peluh air mata yang menangis. Kalau boleh, cawan ini berlalu. Berat. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kalau dalam kehidupan memang sakit, ada kesedihan, ada air mata, oke? Ada kepahitan yang diizinkan, ada hal yang tidak ingin kita lakukan, kita alami tapi Tuhan izinkan. Tuhan sedang masuk membawa engkau dalam season pengorbanan. Kalau hari ini, aduh itu gua pisah nih pengorbanan, saya mau katakan, lanjutkan, jangan di skip atau ditolak. Pastor Yusak tahu, saya di titik pengorbanan ini, difitnah orang, dihabiskan. Aduh udah gak usah cerita, ini bukan soal curhat, cucor, tapi diizinkan, nipu sertifikat, 5, 6 segala macam, orang mulai tidak percaya. Ayat ini menguatkan, kamu harus masuk ke dalam pengorbanan itu. Untuk apa Tuhan saya tidak kuat? Menggenapi panggilan Bapa. Dan kedua, ketika cinta dan pengorbanan itu dilakukan, saya sudah mencintai, saya sudah mengorbankan. Nah hati-hati. Kurang apa saya? Saya sudah habis-habisan, saya sudah mengasihi. Dan orang berkata, dia betul memang habis-habisan dia. Ke gerejanya habis-habisan, hidupnya luar biasa. Tapi tidak ada sesuatu yang hebat di depannya. Ada kata yang satu kurang dari salib. Tadi apa? Ketaatan. Bicara taat apa? Tertatih-tatih. Sekalipun sakit, tetap bangkit, berdiri, dan berjalan lagi. Banyaknya udah cinta, oke. Pengorbanan, oke, udah berdarah. Aduh, udahlah, gak sanggup. Selesai. Tapi Yesus dengan pengorbanan, dia nangis, dia kesakitan, tetap berjalan sampai bukit Golgota. Itu disebut finishing well. Jadi hari ini kalau ada pergumulan apapun, engkau dalam season pengorbanan hari ini, saya mau katakan sesuatu. Lanjutkan. Kenapa? Ketika kamu melanjutkan, kamu akan melihat campur tangan Tuhan. Kok suami saya tapi kasih belum pisan? Kalau suami geus teu ngahasilkeun, geus pengangguran, ngadu hayam wae, anak saya yang ngasih uang, kasbon di perusahaan udah banyak. Ini kisah nyata. Nangis habis. Saya sudah gak kuat. Waktu saya bilang, discuss, saya cuma ngomong gini. Istri juga ikut nangis lah, kasihan ya. Memang ini suaminya, aduh, udahlah Pak, pikirnya luar biasa begitu. Tidak merasa bersalah lagi. Saya cuma bilang satu. Tertatih-tatih, lanjutkan. Pada saat melanjutkan tetap berjalan, jangan pernah meragukan mujizat surga. Itu Tuhan yang kemudian ambil alih dan merubahkan keadaan. Itu unsur apa? Walaupun pika sebelen, walaupun kayak gini, tetap saya menerima dia. Yes, katakan amin. Tetap saya menerima. Pada saat penerimaan itu engkau bukakan pintu hatimu, percayalah, dampak salib akan terjadi. Apa dampak salib? Yesus bangkit dari kematian. Amin. Bukan kejar, dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Makanya hari ini saya mau bicara sesuatu. Yuk. Salah satu tolak ukur kedewasaan rohani kita, bukan engkau aktif di gereja. Walaupun aktif di gereja adalah orang yang dewasa. Nangkap? Tapi belum tentu semua orang yang aktif di gereja dewasa. Tapi orang yang dewasa, dia tahu meaning salib itu apa. Menerima. Dia menerima. Dia menerima. Dia menerima. Itu adalah kedewasaan. Kalau dalam hidup kita tidak bisa menerima apapun yang ada di depan kita, dan saya katakan itu semua seizin Tuhan. Tapi apa yang di depanku ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan seperti ini, tapi nyatanya ada. Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anak muda dilahirkan dari orang keluarga yang tidak enak. Ada yang salah dengan Tuhan? Tidak ada yang salah. Pasangan, kok gua dapet ini ya?
Kayaknya yang salah. Tidak ada yang salah. Engkau sedang dibawa dalam season penerimaan. Ketika engkau bisa menerima dan Tuhan checklist, mature, dewasa. Wah, hebat ya bro ya. Dahsyat. Ternyata perkara kedewasaan rohani bukan hanya pintar lagu rohani. Orang yang pintar lagu rohani belum tentu rohani. Orang yang ada dalam tempat rohani belum tentu rohani. Orang yang berdoa rohani belum tentu rohani. Tapi orang yang rohani, yang tahu ketika Yesus melakukan sesuatu, dia pelajari. Oh, dia menerima penjahat sebelah itu. Kasih tanpa syarat. Dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Keren. Makanya keluarlah, tampar pipi kiri, kasih. Satu lagi. Nah, itu kurang hikmat itu ya. Kurang hikmat. Jadi mengizinkan ketika ada orang yang tidak suka ke saya. Sorry bro, namamu siapa bro? Pak Andri ya. Kita pakai testimoni aja. Pak Andri itu benci ke saya. Gak tahu kenapa benci luar biasa ke saya. Dan akhirnya mengolok-ngolok saya di depan umum. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dia memfitnah saya. Saya baru tegur 2 hari yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan. Engkau siapa? Engkau pendeta kelakuan. Saya tegur, bro, tobat jempol kamu. Tapi puji Tuhan, orang ini luar biasa. Kok, thank you kok. Stop jempol kamu. Dan dia bilang begini, saya tahu kelemahan Bro Andri. Wah, orang-orang melihat saya kan. Dan ketika saya ungkapkan kelemahan Bro Andri akan jadi malu sendiri. Saya punya senjata itu. Tapi ketika saat saya tidak melakukan, ulangi, ketika saya saat itu tidak membalas sama sekali, engkau sedang merobek kedagingan. Itu yang disebut apa? Sacrifice, pengorbanan. Dan siaplah dampak salib. Apa dampak salib? Kesembuhan, kemenangan, mujizat, terobosan, promosi Tuhan. Itu dampak salib. Jangan pernah kejar dampak. Itu otomatis. Apa yang harus kita kejar? Salib. Gak tahu saya mau khotbah apa Pak Andri. Tidak sesuai dengan apa yang ada di sini semua. Haleluya. Tapi saya belajar. Berdoa betul Tuhan, apa yang dibutuhkan jemaat di tempat ini. Tapi saya tahu Pak, saya banyak senjata untuk menjatuhkan dia. Izinkan dia tetap hidup. Izinkan tetap dia bersuka cita, karena kamu mengerem mulutmu dan menyetop jempolmu. Kau sedang berkorban. Nah, itu malaikat langsung begini, Yesus, cut, siapa dia? Oh, itu Pak Andri. Berkati dia. Wah, jangan main-main. Tapi pada saat belum siap kapasitasnya diberkati, hancur semua. Itulah maknanya tadi, menerima apa adanya. Nah, ini saya mau dengan singkat sekali. Ada waktu berapa menit lagi? Bener Pak Andri? Sak bener. 10 menit ya. Ini yang terakhir. Pak Andri, puji Tuhan. Haleluya Pak Andri ya. Dahsyat. Pak Andri menyalipkan saya di tempat ini. Saya hanya ngobrol aja ya Bapak Ibu. Nah begini, yuk kita sama-sama, termasuk saya hari ini. Kenapa Yesus sepertinya memutarbalikkan keadaan waktu disalib itu? Dia nerima orang ini dengan keberadaannya semua. Karena di dunia ini sistem nilai sudah tertukar semua. Apa yang tertukar? Markus 10 gak usah dibuka. Siapa yang terkemuka? Siapa yang terbesar? Bukan yang menguasai segalanya, tapi jadi hamba dan pelayan. Dunia hari ini sedang menawarkan, kalau engkau pengen sukses, yuk sama-sama pasti yakin sekali, kalau engkau pengen sukses, dunia mengukur dari penampilan dan prestasi. Sudah. Kalau penampilanmu tidak oke, orang akan tutup sebelah mata. Kalau prestasimu nggak bagus, nggak akan ada orang yang lihat. Maka berduyun-duyun orang memviralkan dirinya dengan berbagai cara. Itu dunia yang sedang terjadi. Nah, kalau orang mengejar sukses berdasarkan penampilan dan prestasi, apa yang terjadi? Orang akan terjebak dalam namanya kegagalan. Orang akan jadi salah nilai. Tapi Tuhan mengembalikan lagi. Dengan mati di kayu salib, ada sistem nilai yang tertukar di dunia. Orang jahat ya dihukum, orang bajingan ya disiksa, orang yang fitnah ya hancurin.
tapi Yesus sudah memutarkan balikan. Jahat. Oh my goodness. Sampah. Ini yang berdiri sampah. Kalau Tuhan tidak menerapkan nilai itu, mati saya hari ini. Ada masalah layak hari ini. Tapi Tuhan langsung angkat. Tuhan langsung peluk. Sebuah nilai yang luar biasa. Bukan lagi penampilan, bukan lagi prestasi. Maka Alkitab keluar semua perumpamaan. Perempuan yang berzina. Dunia berkata, selesai dia. Tapi Tuhan memutarkan balik. Tangkap. Ada kesempatan yang baru. Zakius mungkin hari ini saya nggak ngerti siapa koruptor yang terbesar atau apapun, dia rangkul lagi. Simon dalam kegagalan seperti hidup kita, up and down, kadang on, kadang off, kadang pewahyuan, kadang Roh Kudus semua kan. Tuhan tetap mengasihi. Ada amin? Dahsyat nggak ini? Sistem penilaian ini tertukar, sedang Tuhan balikan lagi keadaan. Yang ngerinya apa hari ini? Sudah tanpa sadar kita. Tuhan seperti ngomong gini. Hei, semua jemaat Tuhan dan saya sendiri, yang engkau anggap tidak esensi, engkau jadikan barang mahal dan punya nilai yang tinggi hari ini. Tapi sesuatu yang engkau anggap tidak esensi, engkau jadikan dia barang mahal dan engkau berani bayar untuk membayar barang murahan itu. Sebetulnya tidak ada esensinya, tapi yang esensi kau bisa anggap barang murahan hari ini. Pertukaran nilai terjadi. Contoh. Saya nggak punya contoh yang bagus ini, tapi semoga ternyata kosmetik, lebih banyak kita berkorban untuk membeli kosmetik dibanding menata hati kita. Amin. Aduh ini jerawat, aduh wah segala macam, tapi hati dibiarkan, pertukaran nilai terjadi. Hati-hati betul. Hari-hari ini pertukaran nilai itu terus sedang terjadi di dunia. Orang akan berkata gini, seorang salesman dengan berbagai cara dia mengejar suksesinya, ada penampilan dan prestasi. Bro, kalau nggak berhasil nggak ada yang menghargain gua. Kalau gua nggak marketing, nggak mobil bagus, nggak ada yang menghargain gua. Nggak salah, tapi lupa dia menghantam semua kebenaran. Ilegalitas terjadi, korupsi terjadi. Itu pertukaran nilai yang mengerikan. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak tahu definisi kesuksesan sesungguhnya. Definisi kesuksesan sesungguhnya ketika engkau apa? Sadar bahwa hidupmu diterima dalam keadaan barang yang tidak layak, tapi di-approve. Dan ketika engkau sadar PR kedua, kau harus punya hal yang sama. Merangkul, menerima orang-orang di sekitarmu yang Tuhan izinkan. Yang saya percaya tidak ada yang sempurna. Amin. Kalau itu dilakukan, sudahlah. Nih saksinya hari ini sore. Dampak salib ngejar. Nggak usah lagi minta, Tuhan saya nggak ada kerjaan. Jangan. Kenapa? Di surga nggak ada bagian HRD. Kasihan malaikat. Tuhan minta uang, nggak ada ATM di surga. Nah ini guyonan aja. Boleh doa begitu, tapi kamu tahu dulu kapasitasnya. Tuhan izinkan saya tetap di proses ini sampai Tuhan yang tahu sendiri bahwa aku lolos dari proses ini. Keren nggak? Karena kalau maksain nggak bisa, apa tetap diputar-putar di situ. Tapi kalau udah waktunya, gue betah di proses, ditenang juga sama Tuhan. Lu bagian lu sekarang nikmatin. Itu yang disebut promosi dari Tuhan. Ada amin? Saya akan tutup dan kesaksian. Boleh dari pemain keyboard siapa? Pastor Yusak, saya minta 2 menit terakhir ya. Yesus juga mengasihi. Ini menerima saya apa adanya, yang selalu meminta waktu perpanjang. Kalau sekarang hari ini yang dinilai Tuhan adalah prestasi dan penampilan, nomor 1 saya yang paling tidak layak kali ini. Sudah pasti. Apa yang diprestasikan, apa yang ditampilkan. Kalau penampilan dan prestasi yang Tuhan taruh hari ini buat seseorang menjadi dewasa rohani, kasihan tuh yang cacat ya, baik fisik atau mental. Hancur semua. Tapi saya suka dengan Tuhan. Mau ngebantah apa?
yang sakit jiwa pun. Betul bro, di bukit apa? Gerasa. Kerasukan setan. Udah gila, telanjang. Ditertawakan orang. Tidak boleh masuk ke perkampungan karena membahayakan. Tiba-tiba dia teringat gini. Mungkin ada di antara kita hidupnya seperti itu hari ini. Diketawain orang. Datang kita udah gak suka. Kayak tersendiri, gak ada orang lain. Tapi Yesus melewati badai luar biasa. Hampir mati tuh nyawa Yesus. Ada ombak besar. Dan murid-muridnya ngomong gini, Guru, bahasa Sunda gini, reka mana ya tapi liar hampir paeh ya orang teh. Kayaknya mau ketemu siapa sih? Kalau Yesus ngomong gini, ada pejabat yang luar biasa, ya mending. Dan muridnya mulai sedikit agak diskus begini. Yesus kayak ketemu orang hebat loh. Kenapa? Gila gua mau mati. Gila ini. Waktu sampai tiba di darat, orang gila yang berlari-lari telanjang, ternyata Yesus datang ke orang gila. Saya ngomong ini pengen nangis sungguh. Dia datang. Bukan hanya datang hanya untuk melawat, menyembuhkan orang gila itu. Saya gak ngerti hari ini. Jangan pernah meragukan Tuhan. Nomor satu, kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menerima engkau bukan karena engkau ada sesuatu. Terapkan itu. Saya berdoa, gereja ini Bro Yusak, Pastor Yusak, gereja di mana orang yang datang tidak merasa kaku ke tempat ini, tidak merasa terhakimi, tidak merasa menjadi beda daripada yang lain, tapi dia datang ke tempat ini karena melihat ada sebuah penerimaan, ada sebuah pelukan di tempat ini. Dan izinkan karya Roh Kudus, bukan engkau yang ada di sini, untuk berkarya. Bukan soal jumlah. Jumlah belum tentu ada kuasa Tuhan. Makanya Yesus tetap dengan 12 murid. Dan saya tidak menyindir orang yang mega church juga, enggak. Semua dalam konteks yang Tuhan berikan. Tapi kita mulai belajar sore ini singkat sekali. Ketika kita mulai lihat salib hari ini, bukan kesembuhannya, bukan mujizatnya. Tuhan, saya tahu tidak mengalami perkenanan Tuhan hari ini. Terlalu menjadi hakim yang baik bagi suami saya. Terlalu baik jadi hakim buat orang tua saya. Saya menjadi hakim yang tanpa sadar untuk pekerjaan saya, untuk pelayanan saya. Selesaikan semua hakim-hakimmu, tobat di hadapan Tuhan. Terima. Ketika orang punya penerimaan, akan mudah dia melepaskan pengampunan, akan mudah dia melepaskan kebaikan, kemurahan hati. Dia tidak menjadi pengkoleksi lagi kesalahan-kesalahan orang. Hari ini bertobat. Kalau engkau menjadi kolektor yang terbaik kali dengan pundi-pundi yang ngumpul, hancurkan. Jangan sampai disebarkan di medsos. Gua tahu lu mati. Hancurkan. Hancurkan. Walaupun hari ini orang berkata dia yang salah, tidak apa-apa. Itu yang disebut terrobek-robek kedagingan kita. Maka akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Gak ada perkara yang sulit. Sama-sama kita berdiri. Haleluya. Saya rindu angkat pujian yang terakhir tadi ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya lupa-lupa juga saya ya, tapi ini bagus sekali ya pujian. Yuk sedang jemaat Tuhan, sebagai doa kita sore hari ini. Kuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
buka mata sebentar. Ini kata-kata terakhir saya di ibadah ini ya. Sebentar kita akan selesai. Saya ada suami istri, dan istri ini sudah tahu kelakuan jahat suaminya. Hidup di tempat yang gak tepat, dengan orang yang tepat, pokoknya ngaco luar biasa. Namun yang membuat saya luar biasa, kuasa penerimaan ini membuat suami ini dipakai Tuhan hari ini menjadi hamba Tuhan. Saya ada dalam bagian itu. Jadi ketika istri itu sedih, nangis, mau menceraikan, gak usah diceritakan, bener-bener udahlah kacau. Sampai ada satu posisi saya di mall, perempuan ini sedang nangis sendiri jalan, dan saya sapa dia, "Hey." Dan terjadilah kongko berdua. Kalau orang lihat kita sedang pacaran berdua. Ini Bro Diki selingkuh kayaknya. Di mall yang terbuka, saya ngomong nangis habis. Dan kemudian dia dapat sesuatu dari Tuhan. Saya yakin Tuhan bicara sesuatu. Yang hebatnya, dia hanya berdoa singkat sekali. Tuhan, dimanapun suami saya berada, di tempat yang kotor sekalipun, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti apapun, sedang melakukan hal yang sangat kotor, saya tahu Tuhan ada di sana. Waduh, boleh diundang bro ke tempat ini. So kesaksian. Itu doa yang murni, yang isinya cuma satu apa? Acceptance, penerimaan. Dia pulang, tetap, "Papa sudah makan?" Dikasih bulannya luar biasa nggak? Dikasih makan. Tiap pagi dia kasih, dia sedang merobek pengorbanan ini. Hari ini jadi pembicara sepasang suami istri di kapal, dipakai Tuhan. Suaminya dosen, hamba Tuhan, sedang Tuhan kerjakan terus. Yuk, saya nggak ngerti perkara apapun yang terjadi hari ini. Di kerjaan, di mana penerimaan. Pusing banget ini kerjaan, nggak ada apa-apa. Terima dulu. Karena itu yang terbaik buat kau dan aku. Terima dulu semua. Pada saat kamu menerima, engkau sedang berkata, "Saya percaya." Lagu ini, kuasamu nyata. Waktu engkau menerima apapun yang Tuhan izinkan, nggak ada salah dengan Tuhan, nggak ada yang meragukan Tuhan. Sedang dalam posisi supaya kau keluar penerimaan. Bahkan ketika kau keluar penerimaan, bukan hanya memberkati dirimu, sekitarmu diberkati. Karena ini tempat yang baik untuk Tuhan nyatain sesuatu. Angkat pujian yang terakhir refnya, dan minta dengan sungguh kepada Tuhan. Pulang di tempat ini, ada sebuah value yang berbeda. Kau menjadi orang-orang yang seperti Yesus, menerima apa adanya. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami sambut firman-Mu Tuhan sore hari ini, termasuk hamba-Mu. Kami akan pulang dengan sikap yang tegar Tuhan, dengan iman yang bertumbuh, dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami mau belajar setia dalam proses yang Tuhan berikan. Kami mau belajar melihat salib itu. Kami mau belajar bagaimana Tuhan memberikan value kepada penjahat di sebelah Yesus itu. Dan ini yang kurang daripada kami termasuk hamba-Mu. Sebentar kau akan pulang, kau tidak menjadi seorang hakim di berbagai tempat, tapi engkau sebagai orang yang bermurah hati. Dan orang akan terkagum-kagum, orang akan kaget, dan akan melihat karakter Kristus dalam hidupmu. Maka engkau akan heran, akan terheran-heran, bagaimana jalan yang tertutup akan terbuka. Bagaimana promosi yang di luar ekspektasi kau akan kerjakan. Bukan tentang kau, tapi tentang kapasitas hidupmu yang sungguh disiapkan Tuhan. Berkati gereja ini, Gembala Sidang Pak Yusak, istrinya, anaknya, sidang jemaat Tuhan semua tempat ini. Kami percaya mereka ada bukan kebetulan. Ada rancangan ilahi yang sekalipun kami tidak mengerti hari ini. Tapi nanti kami akan berkata, sungguh aku tahu sekarang bahwa Allah bekerja sama
bekerja, mendatangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi. Engkau sidang jemaat Tuhan dan hamba-Mu dan semua belajar untuk mengasihi Tuhan. Mulai hari ini belajar terus dan belajar terus sampai kami melihat, kami menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang terlalu ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari sidang jemaat Tuhan yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih buat Pastor Diki yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, sangat memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, Bro Ensis di Zoom juga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Sunday Service Jerusalem Community Church diadakan setiap hari Minggu pukul 16, ya, baik secara online maupun onsite. Bagi jemaat yang rindu hadir secara onsite, boleh menghubungi saya di nomor WhatsApp 0851 59 52 3664. Ya, untuk karena kita masih terbatas, jadi dihimbau untuk kehadiran onsite boleh menghubungi saya terlebih dahulu. Di Zoom kita laksanakan lewat room Zoom seperti yang saudara ikuti saat ini, dibagikan setiap hari Minggu menjelang ibadah. Lalu yang kedua, worship night setiap hari Rabu. Saudara, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung baik secara online di link Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu ikuti maupun secara onsite. Ya, setiap hari Rabu pukul 19. Ya, juga untuk GCC Kids bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak boleh bergabung. Ya, untuk GCC Kids ini kita masih sebulan sekali melakukannya secara onsite. Selebihnya kita lakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 15 di room Zoom yang sama seperti yang Bapak Ibu ikuti. Dan khusus hari Kamis ini tanggal 26 ya bulan Mei, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan diadakan hari Kamis tanggal 26 pukul 16 di link Zoom yang sama, dan ibadah onsite disertai dengan ibadah onsite di tempat ini. Untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu dapat langsung mentransfer ke nomor rekening 1570330043 Bank BCA dengan atas nama Yusak Setiawan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa menutup ibadah sore ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami diingatkan bahwa Tuhan kami Tuhan yang Immanuel, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang layak untuk kami andalkan. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diajar untuk kami mau bertumbuh dalam hal kerohanian semakin dewasa, yang ditunjukkan melalui penerimaan. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus yang ada di dalam kami terus menata hati kami, terus memperbesar kapasitas kami untuk kami punya kekuatan yang daripada-Mu menghidupi firman-Mu. Karena tanpa kekuatan daripada-Mu, tanpa kasih-Mu yang memampukan kami, kami tidak bisa menerima seperti apa yang Tuhan inginkan. Terlalu banyak hal yang dapat kami keluhkan, terlalu banyak hal yang dapat kami tolak Tuhan. Tapi malam hari ini, sore ini kami belajar, berikan kami hati yang besar, hati yang luas, dengan kuasa-Mu untuk menerima setiap kondisi yang mungkin sulit untuk kami terima. Biar Roh Kudus menolong kami untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, guna memperbesar kapasitas kami, sehingga lewat hidup kami Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, orang lihat Yesus lewat hidup kami. Berkati hamba-Mu Pastor Diki Tuhan, dalam kerohaniannya Tuhan terus bawa semakin peka, semakin tajam bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarganya Tuhan yang memberkati, istri anak-anaknya Tuhan berkati, pelayanannya dimanapun berada, di gereja lokal maupun di komunitas pelayanan tubuh Kristus, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, jaga langkah beliau, jaga hati beliau untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan Indonesia di tengah permasalahan pergumulan yang terjadi Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan terjadi nyata di tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, belas kasih-Mu tercurah. Kami bersyukur untuk masa-masa pandemi yang sudah mulai dapat teratasi Tuhan.
Tuhan yang terus bekerja di tengah bangsa dan negara kami. Persiapan pemilu 2024 kami serahkan dalam tangan-Mu. Kepindahan ibu kota Kalimantan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat komunitas kami Tuhan, Jerusalem Community Church. Bawa terus setiap kami semakin hari semakin mengalami Tuhan dengan benar. Bawa kami semakin rela dengan penuh sukacita, antusias bersaksi. Bawa kami semakin tekun dengan penuh sukacita kerelaan menghidupi firman-Mu. Bawa terus kami semakin tekun membagi hidup kami buat orang-orang di sekitar kami, memuridkan seperti yang Tuhan inginkan. Dengan kekuatan Tuhan kami mau melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara kita semua tadahkan tangan, kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang sukacita dengan kerelaan dan kekuatan dari Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, komunikasi tengah keluarga, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Pekerjaan, studi, usaha, perekonomian, kesehatan, masa depan, pelayanan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk melakukannya dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada-Mu dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami kepadamu sore hari ini. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.